Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba saya cek dulu berapa orang yang hadir. 7 orang bersama saya dan host, berarti semuanya hanya ada 1, 2, 3, 4 orang ya. 3, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 orang ya. Gak apa-apa. Tetap semangat. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi saya pikir kemarin kan hanya sekilas ya, tidak sampai selesai. Walaupun sebenarnya ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi itu yang sudah kita jelaskan ketika kita belajar kalimat di awal. Ya. Jadi kita sudah belajar itu di kalimat. Kemudian untuk kalian saya harapkan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang sudah saya berikan di psikologi, karena saya akan mengambil nilai kalian semua. Ya, karena kita mau ujian mid semester. Jadi perhatikan, kembali lagi kemari ke materi kita hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk hari ini, untuk materi kita hari ini, saya memiliki tujuan yang pertama, kalian harus paham benar unsur kebahasaan teks eksposisi itu apa saja, kemudian memahami fakta dan opini teks eksposisi. Nah, perhatikan. Yang pertama itu unsur kebahasaan teks eksposisi. Kembali lagi kemarin, nak, teks eksposisi itu apa ya? Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Kita sudah bahas teks eksposisi secara keseluruhan di pertemuan sebelumnya. Nah, saya ulangi. Kira-kira teks eksposisi itu apa ya? Eksposisi, expose. Ada yang tahu? Ayo, siapa? Teks yang menjelaskan dan memaparkan pengetahuan atau informasi tertentu, Mem. Ya, bagus. Siapa ini, nak? Saya nggak bisa lihat. Nurjanah Lubis, Mem. Nurjanah Lubis. Kamu kelas apa, nak? X Einstein, Mem. Iya, Einstein ya. Oke. Kemudian, kalau kita membahas tentang eksposisi, yaitu pemaparan ya, menjelaskan, expose. Nah, di dalam eksposisi jangan lupa kita membangunnya dengan beberapa argumentasi yang dilengkapi juga dengan fakta untuk melengkapi bagian-bagian strukturnya. Apa saja strukturnya yang kemarin teks eksposisi? Yang pertama ada apa, nak? Yang pertama adalah, ayo, apa struktur teks eksposisi? Tesis. Tesis ya? Iya. Yang kedua? Pernyataan argumen. Pernyataan argumen. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Iya, penegasan ulang. Jadi kita balik kemari unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama itu pronomina, yaitu kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Persona berartinya apa, nak? Manusia, ya. Pronomina. Pronomina persona berarti kata ganti untuk menggantikan manusia. Ya, contohnya ada apa kata? Dia, ia, saya, kamu, mereka, iya. kami. Itu kalau dia yang tunggal.
Kalau dia yang jamak disebut, contohnya yang lain yang jamak adalah mereka. Iya, kemudian Kami. lagi kami dan kalian Kalian. ya. Iya, itu dia untuk pronomina persona. Nah, kalau untuk pronomina non persona berarti ini untuk kata benda. Apa kata gantinya? Itu, ini. Iya, bagus. Itu dan ini. Kemudian untuk unsur kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nah, kalau nomina udah jelas ya nak, nomina kata benda. Benda. Iya, jangan lupa Benda. dengan istilah-istilah nomina ini. Jangan kebiasaan karena di SMP nih nomina kan jarang dipakai, yang dipakai itu kata benda. Jadi kita sudah masuknya SMA, jadi harus terbiasa dengan istilah-istilah ini. Nomina itu kata benda, verba itu adalah kata Itu kerja, Mem. kerja, adjektiva kata Sifat. sifat, Kata sifat. adverbia kata ayo, adverbia kata Keterangan. keterangan. Iya, adverbia itu adalah kata keterangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu konjungsi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan konjungsi nggak dengan kalian? Ada nak? Berarti belum ya. Jadi konjungsi itu adalah konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung. Ya, konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi konjungsi ini bisa menghubungkan kata dengan kata di dalam sebuah kalimat atau klausa dengan klausa dengan induk kalimat dalam kalimat majmuk atau menghubungkan kalimat dengan kalimat. Jadi konjungsi ini sangat dibutuhkan di dalam seluruh penulisan teks, bukan hanya teks eksposisi saja. Nah, untuk itu kita akan bahas secara tuntas konjungsi itu apa saja yang ada di dalam bahasa Indonesia. Ini tadi sudah saya sebutkan kata sambung atau konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf atau disebut dengan transisi. Jangan khawatir, nanti PPT-nya saya akan berikan kepada kalian untuk kalian pelajari selanjutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan fungsi konjungsi. Nah, ini kita bahas fungsi konjungsi yang pertama, konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Perhatikan, ini jenis konjungsi berdasarkan fungsi. Nanti ada lagi jenis konjungsi berdasarkan maknanya ya. Perhatikan konjungsi antar klausa. Nah, jadi konjungsi antar klausa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama koordinatif, yang kedua subordinatif, dan yang ketiga yaitu korelatif. Apa koordinatif, subordinatif, korelatif? Perhatikan. Nah, ini dia koordinatif. Konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih yang memiliki status konjungsi sama atau sintaksis yang sama. Berarti ini kita pakai di kalimat majemuk setara ya. Nah, ini kita pakai untuk kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks apa nak? Hipotatik atau paratatik? Ayo. Yang setara, paratatik atau hipotatik. Ini istilah kita dalam K13 loh. Nanti kalian kalau dapat soal, yang manakah yang disebut dengan kalimat kompleks hipotatik, yang manakah kalimat kompleks paratatik, kalian nggak tahu. Padahal sama-sama itu kalimat majemuk Paratatik, setara. Mem. Iya, paratatik. Jadi ini untuk melengkapi sebuah kalimat majemuk paratatik ya, atau kalimat kompleks paratatik. Jadi ini
apa saja, atau yang menyatakan pemilihan dan yang menyatakan penambahan tetapi yang menyatakan perlawanan. Jadi koordinatif. Ingat ya nak, koordinatif untuk kalimat kompleks paratatik. Berikutnya yaitu subordinatif. Kalau tadi koordinatif untuk yang kompleks paratatik atau kalimat majemuk setara, kalau subordinatif itu berarti dia untuk kalimat kompleks hipotatik atau kalimat majemuk bertingkat. Apa saja? Nah, ini banyak. Ya, ini banyak. Seperti andaikan, agar, supaya, jika, dan ini banyak sekali nak. Nanti kita jelaskan masing-masing bagian berikutnya ya. Berikutnya adalah kalimat majemuk korelatif. Nah, perhatikan korelatif. Konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa dan kedua unsur itu memiliki status konjungsi setara, sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frase atau klausa yang dihubungkan. Perhatikan. Nah, kalau tadi yang pertama tadi apa nak? Koordinatif. Ya, koordinatif itu dia untuk kalimat kompleks paratatik tapi hanya ada satu saja konjungsi. Kalau dia korelatif ini ada dua dan dia berpasangan. Jangan pasangannya diganti-ganti. Ya, jangan diganti-ganti pasangannya. Karena pasangannya ini saling melengkapi, jadi nggak boleh diganti-ganti. Ya. Berikutnya, perhatikan konjungsi antar kalimat. Nah, namanya konjungsi antar kalimat, berarti fungsinya menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Ya. Perhatikan contohnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, perhatikan untuk contoh-contoh ini, karena dia menghubungkan kalimat dengan kalimat, berarti biasanya posisi si konjungsi ini berada di awal kalimat. Ya, berada di awal kalimat. Seperti biarpun demikian, begitu, sekalipun demikian, begitu. Ini artinya makna ya nak ya. Biarpun demikian itu sama dengan begitu, sekalipun demikian itu sama dengan begitu, sungguh pun demikian sama dengan begitu, dan walaupun demikian, meskipun demikian, menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Dan harus kalian ingat, ketika kalian menggunakan konjungsi di awal kalimat, berarti kalian wajib hukumnya menggunakan tanda koma setelah konjungsi itu baru kalian lanjutkan. Ya, contoh. Biarpun demikian, koma, hari ini saya tetap mengikuti live teaching bersama Ibu Aidi Fitri di pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Jadi harus ada tanda koma setelah konjungsinya. Sama dengan yang lain seperti kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, dan kawan-kawannya. Ini apa nak? Keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Ini maknanya ya. Kemudian ada kata-kata sebaliknya, konjungsi sebaliknya. Konjungsi sesungguhnya, bahwasanya, akan tetapi, namun. Nah, ini semua sudah saya letakkan di sini maknanya. Nanti kalian tinggal baca saja. Berikutnya yaitu bagian yang ketiga, konjungsi antar paragraf. Ya.
Kalau tadi antar kalimat berarti dia menghubungkan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, berarti antar paragraf hampir serupa dengan itu ya, menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Contohnya, terlebih lagi di samping tak hanya sebagai oleh karena itu, berdasarkan. Nah, itu saja untuk yang konjungsi antar paragraf. Biasanya nanti itu setelah eksposisi nih misalnya. Untuk dia yang penegasan ulang kan di akhir tuh. Biasanya kan dia harus ada konjungsi yang memperkuat penegasan dia itu. Berdasarkan hal di atas, misalnya seperti itu ya. Berdasarkan hal di atas, nah, kalian menarik kesimpulan dengan penegasan ulangnya. Jenis konjungsi, nah ini dia jenis konjungsi. Konjungsi aditif atau gabungan. Nah, menggabungkan dua kata, frase, klausa atau kalimat yang mempunyai kedudukan sederajat atau biasa disebut dengan kalimat kompleks paratatik ya. Yang tadi kan kita membahas tentang fungsi ya, menghubungkan. Kalau ini dia jenis konjungsinya. Kemudian yang kedua, nah ini untuk konjungsi pertentangan, tetapi, melainkan, sedangkan, akan, tetapi, padahal, sebaliknya, dan namun. Biasanya hal yang benar itu di awal, yang dipertentangkan itu di akhir. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu, karena ini terlalu banyak konjungsinya jadi kita percepat ya. Konjungsi pilihan. Biasalah atau, ataupun, maupun, baik, entah. Nah ini masuk ke dalam konjungsi pilihan, berarti ada dua yang harus kalian pilih ya, dua atau lebih. Kemudian yang keempat yaitu konjungsi temporal atau yang biasa disebut dengan konjungsi penunjuk waktu. Tempo kan waktu ya, jadi temporal, konjungsi penunjuk waktu. Nah, contohnya perhatikan, apabila, bila mana, hingga, sejak, selama, sementara, ketika, bila, sambil, sebelum, sampai, demi, sedari, seraya, waktu, setelah, semenjak, sesudah, dan tatkala. Jadi ini semua jenis dari konjungsi temporal. Nah, itu konjungsi waktu yang menghubungkan kalimat tidak sederajat atau kalimat kompleks hipotatik. Nah, kalau dia yang paratatik biasanya hanya menggunakan konjungsi sebelumnya dan sesudahnya. Berikutnya, yang kelima yaitu konjungsi final atau tujuan. Nah, ini biasanya guna, untuk, supaya, dan agar. Dan biasanya penggunaan guna, supaya, agar ini tidak diberikan tanda koma ya, tidak boleh ya. Sebelum atau sesudah konjungsi ini tidak boleh menggunakan tanda koma. Sama nanti seperti dengan si kausal nanti ya. Nah, nih si kausal juga tidak boleh nih menggunakan tanda koma. Sebab, karena, sebab itu, karena itu. Dan kausal dan si kausal ini biasanya tidak boleh diletakkan di awal, kecuali yang ini nih, sebab itu, karena itu. Berarti kan itu nih sudah menggunakan apa nak? Pronomina ya. Itunya sudah merujuk ke kalimat sebelumnya. Nah, kalau dia sebab itu dan karena itu, dia boleh diletakkan di awal. Tapi kalau sebab dan karena ini tidak boleh. Dia harus di tengah. Nah, ini akibat ya, sehingga, sampai, dan akibatnya. Kalau tadi si kausal itu sebab, yang ini dia akibat. Mana yang duluan, sebab atau akibat? Nah, mana yang lebih awal? Sebab ya.
baru dia akibat. Penyebab dulu, baru nanti hasilnya adalah akibat. Kemudian konjungsi syarat atau kondisional, yaitu jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, dan bila mana. Saya akan datang ke sekolah jika diizinkan oleh Dinas Pendidikan, titik misalnya ya. Dan asalkan bila mana. Oke, udah pas. Berikutnya yaitu konjungsi tak bersyarat. Walaupun, meskipun, biarpun, saya tetap datang ke sekolah walaupun dilarang oleh Dinas Pendidikan, titik. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi dia bebas, dia tidak ada syaratnya. Berikutnya yang ke-10 yaitu konjungsi perbandingan. Berarti ada yang dibandingkan. Sebagai, seperti, bagaikan, sebagaimana, seakan-akan, bagai, ibarat, umpama, dan daripada. Nanti kita bisa langsung masuk ke dalam soal ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini yang korelatif tadi, sudah saya jelaskan di awal. Kemudian konjungsi penegasan, bahkan, apalagi, yaitu, yakni, misalnya, umpama, ringkasnya, dan akhirnya. Ini penegasan. Kita kan ada nih penegasan ulang di teks eksposisi. Berarti biasa dipakai ini di dalam teks kita. Berikutnya yaitu konjungsi penegasan tadi udah. Konjungsi konsesif ya. Seperti walaupun, meskipun, biar, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan sekalipun. Apa konjungsi konsesif? Yaitu pembenaran, ya. Ini bagian dari konjungsi subordinatif. Tadi subordinatif adalah menghubungkan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotetik, ya. Dilihat langsung ke contoh soal nanti. Konjungsi urutan. Mula-mula, lalu, kemudian, mula-mula, lalu, dan ini nak biasanya dipakai ke dalam teks prosedur. Prosedur itu kan urutan ya. Kemudian yang ke-16 yaitu konjungsi pembatasan. Ini konjungsi kita yang terakhir, kecuali, selain, dan asal. Ini satu lagi ya. Berikutnya ini hampir sama yang pertentangan. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan. Cermati kalimat berikut. Kira-kira jawabannya yang mana? Pedagang itu berkata, ia sudah menaikkan harga bawang, cabai sejak seminggu lalu. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yang mana, nak? Miss. Bahwa dan dan. Bahwa dan. Dan Miss. Dan. Gampang kan? Nah, kalau yang ini. Mana kira-kira jawabannya? Biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan? C, Mem. Iya. Selanjutnya, biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Biji kopi yang baik akan tenggelam, yang busuk akan mengapung. Sedangkan, kemudian biji kopi tersebut diberikan kepada musang atau luwak. Ya, itu jawabannya adalah C. Berikutnya ini bagian selesai ya konjungsi. Berikutnya yaitu fakta dan opini. Jadi di dalam teks eksposisi kan ada yang memberikan penguatan. Apa penguatan di dalam teks eksposisi? Yaitu fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi, berarti dia sudah pasti. Biasanya kalau yang sudah pasti itu berarti peristiwanya sudah berlangsung, ya.
Kan dia sudah pasti, berarti sudah berlangsung. Kalau belum, berarti dia masuk nanti ke opini. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh, aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Berarti sudah ya, sudah terjadi. Perhatikan kalimat-kalimat ini yang saya berikan contoh ini. Nah, di dalam ketiga kalimat ini tidak ada kata-kata yang mengandung subjektivitas ya, atau keraguan-raguan. Ya. Sekarang di desa yang ditempati tahun 1986 itu telah berdiri 200 sekarang. Kemudian yang ketiga, 20 anggota kelompok tani bunga kantil memiliki rumah baru dan permanen. Berarti sudah juga. Nah, ini contoh fakta. Kemudian untuk opini, gampang kok membedakannya ya. Untuk yang opini ini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat biasa bersifat yang tidak objektif, berarti dia subjektif. Nah, udara di Bogor terasa dingin. Berarti ini kan adalah sebuah pendapat ya. Transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Ini juga termasuk dari pendapat atau opini. Contoh berikutnya adalah kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan. Jadi ini adalah opini nak ya. Jadi pendapat si penulis. Nah, saya berikan ini langsung contoh soal berikut dengan jawaban karena waktu kita juga sudah mau habis. Walaupun ada jawabannya, kalian bisa melihat pembahasannya kenapa jawabannya B. Ya, 1 dan 4. Yang dipertanyakan adalah kalimat, pendapat atau opini. Kita perhatikan. Jawabannya adalah B, 1 dan 4. Pemkot Depok telah menertibkan 700 pedagang kaki 5 PKL yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Oh, ini jawabannya bukan B ya? 2 dan 3, Mem. Iya. Jawabannya 2 dan 3. Berikutnya. Oke. Sampai di situ saja mungkin ya untuk contoh soal. Saya pikir selesailah kita karena waktu kita sudah 28 menit. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.